ini kita masuk ke distribusi Poisson dan proses Poisson. Nah, seperti yang kita ketahui di sini untuk menghitung sebuah peluang terjadinya peristiwa baik itu satuan waktu, ruang, isi atau luas, seperti misalnya banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan dan sebagainya. Nah, di situ ada suatu apa ya disebutnya teori distribusi lah, distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Apa itu? Yaitu banyaknya hasil percobaan pada kategori tertentu yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui dari hasil percobaan tersebut, nah itu bisa disebut sebagai yang namanya atau kasus yang kasus tersebut itu bisa kita sebut sebagai salah satu distribusi yaitu distribusi Poisson ya. Di sini tulisannya Poisson tapi dibacanya Poisson ya, yaitu banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya percobaan yang lain. Jadi dia ini kata kuncinya tidak tergantung dari banyaknya percobaan yang lain. Peluang hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Nah, distribusi Poisson sendiri itu adalah bentuk perkembangan dari distribusi binomial yang minggu kemarin ya sudah kita bahas. Di sini ada dua kemungkinan, ada sukses dan ada gagal. Nah, kalau untuk Poisson di sini adalah peluang kemungkinan suksesnya itu sangat kecil dan jumlah eksperimen N-nya sangat besar. Jadi apa membedakan Poisson dan binomial itu bisa kita lihat dari ini nih, kemungkinan suksesnya itu kecil dan eksperimen N-nya itu sangat besar. Nah, ini ketika N-nya sangat besar, maka kita gunakan distribusi Poisson. Sampai sini bisa dipahami. Sebetulnya Poisson itu udah kalian sedikit ya pernah kita singgung di Andat. Andat satu kan itu ada tuh distribusi peluang diskrit dan kontinu. Nah, jadi seharusnya untuk masuk Poisson dan proses Poisson ini bukan hal yang baru ya. Karena kalian sebelumnya sudah mendapatkan ini di mata kuliah Andat satu. Oke, selanjutnya nah di sini ada persamaan tentang bukan ini. Oh, saya salah. Salah milih menu. Malah annotate yang zoom ya. Jadi nggak hilang. Nah, oke. Nah, eh di sini ada persamaan ya. Di sini masih ingat ini persamaan apa? Ingat nggak? Ada yang tahu? Yang atas ini? Nih, apa ini? Fungsi Binomial, apa? Pak. Binomial. Nah, tadi yang sudah kita jelaskan bahwa Poisson itu adalah perkembangan dari binomial, maka dasarnya itu sebetulnya dari fungsi yang ini. Dikembangkan lagi untuk untuk peluang P itu kan peluang suksesnya kecil dan ketika N dikali P itu sama dengan lambda, maka diperoleh fungsi Poisson yang seperti ini. Untuk lengkapnya, itu bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah bukti bagaimana ya dasarnya dari si binomial menjadi si fungsi peluang untuk distribusi Poisson. Di sini menggunakan limit n menuju hingga bla 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 lah. Kalian bisa lihat sendiri sehingga hasil akhirnya itu di sini muncul lambda x dikali pangkat min lambda dibagi dengan x faktorial. Oke, contoh, lihat. Dengan menggunakan fungsi peluang yang di atas, tuh,
ada peluang X sama dengan lambda X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial, di mana X bergerak dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka ketika ada contoh seperti ini, definisikan secara verbal maksud dari Y berdistribusi Poisson dengan parameter Y dan lambdanya 2, dan tuliskan bentuk fungsi peluangnya. Kemudian hitung peluang Y sama dengan 1. Dari notasi ini, dari notasi yang eh, ini ya, dari notasi ini, ah, kita bisa masukkan ke dalam yang atas sebetulnya. Nah, si X ini kita ganti menjadi, nah, peluang Y sama dengan, nah, lambdanya 2. 2 itu dari mana ini ya? Ini kan lambda parameternya. Nah, lambdanya 2 dipangkatkan Y. Kenapa Y? Kan ini kita diganti ya, asalnya X jadi Y. Jadi lambda pangkat Y dikali E pangkat min 2. Min 2 kan dari lambdanya ya. Ini lambda min lambda dibagi dengan Y faktorial. Ketika Y-nya sama dengan 1, seluruh komponen yang mengandung Y kita ganti dengan 1. Maka peluang Y sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikali E pangkat min 2 dibagi dengan 1 faktorial. Sama dengan 0,270671. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Lanjut. Bagaimana dengan yang kedua? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang mau? Nah, mungkin dari hasil perhitungan saya seperti ini, Pak, sesuai dengan yang rumus distribusi Poisson diberikan, Hah? dapat diidentifikasi kalau Nah, gitu X, aja. ya, Lebih enak. Ah, ya, ya, Pak, X oke, yang berarti. didapat, Ah, X. Kalau Pak, ya, di sini saya sambil ngejelasin atau udah aja, Pak? jelasin boleh, Gimana? sok jelasin aja. Oke, oke. Jadi Hmm. izin menjelaskan, Pak, terkait soal yang diberikan yang kita ketahui untuk kita mengidentifikasi terlebih dahulu parameternya didapatkan lambdanya itu adalah 1 yang dimana terdapat Hmm. di sini tulisannya rata-rata di sini rata-rata sekali sekali per periode dalam periode dan rata-rata sekali per periode waktu 1/2 jam, berarti sekali yang didapat itu adalah lambda dalam periode 1/2 jam. Kemudian X-nya itu eh, X-nya itu adalah variabel yang dimana menyatakan banyaknya kunjungan rute lokasi dalam periode setengah jam itu, Pak. Tinggal dimasukin aja ke rumus buat distribusi Poisson didapat pangkat minus 1 dikali 1 Hmm. pangkat 1/1 faktorial yang didapat pendekatannya itu adalah 0,3679. Seperti itu, Pak. Mungkin penjelasan dari saya. Oke, berarti di sini ada yang sekali. Ini untuk X sama dengan sekali ya. Bisa nanti diganti X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan paling sedikit sekali ya. Kalau paling sedikit sekali berarti gimana maksimalnya? Berarti X, peluang X, paling sedikit satu berarti lebih besar dari sekali kan? Lebih besar dari sekali ya, Pak. Ya, oke. Nanti kalian tinggal ditambah-tambahin aja ya. Dan seterusnya. Oke, saya hapus dulu. Ya, ini ada pertanyaan di sini. Oke, lanjut. Nah, sini ada latihannya. Seorang pengasuransi jiwa menawarkan rata-rata 3 kebijakan asuransi setiap minggunya dengan menggunakan distribusi Poisson. Tentukan peluang kejadian pegawai itu menawarkan setidaknya satu kebijakan. Ini sebetulnya udah ada solusinya ya di halaman selanjutnya kan? 3 soal ini mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini yang nomor satu, lihat. Berikan kalau nomor satu itu lambdanya langsung diketahui ya. Dia lambdanya sama dengan 3. Yang ini kan lambdanya 3. Sehingga dengan fungsi peluang Poisson karena dia, nah, sekarang saya nanya nih, kok bisa ya jadi satu minus sama dengan nol? Ada yang tahu kenapa? Sok, apa Arya Ruben, sok.
Jelaskan. Jadi Pak, kalau setahu saya, kalau Hah? karena Pak minus satu minus PX sama dengan nol, karena kan paling sedikit berkunjung tuh satu. Jadi Hmm. tinggal satu dikurang yang kunjungnya nol gitu Pak. Oke, oke kan lihat kita soalnya ya. Bentar. Tanda soalnya. Seorang pegang asuransi menawarkan rata-rata tiga kebijakan asuransi setiap minggunya dengan menggunakan distribusi Poisson. Tentukan peluang kejadian pegawai itu menawarkan setidaknya satu kebijakan asuransi dalam waktu seminggu. Nah, di sini kan lebih besar dari satu. Cuman kan kita nggak mungkin kan, nggak mungkin tahu sampai berapa gitu kan. Bisa satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya ya. Sehingga kita balikan fungsinya itu dalam arti jadi satu min Q, artinya peluang kebalikannya ya. Peluang apa? Kan ada P ada Q, jadi satu min Q. Jadi kita balikan jadi satu dikurangi peluang X sama dengan nol. Nah, di sini kan peluang X sama dengan nol. Berarti di sini satu dikurangi E pangkat min 3 dikali 3 pangkat nol. Karena X-nya nol kan, lambdanya 3. Berarti satu dikurangi bla bla sekian sehingga menghasilkan angka 0,95021. Oke, sampai sini bisa dipahami? Salah ya. Bisa Oke, Pak. lanjut. Nomor 2, ada pertanyaan? Nah, kalau nomor 2 itu dibalik. Artinya dibalik apa? Kita harus mencari dulu nilai lambdanya atau mencari nilai rata-ratanya. Nah, di sini soalnya kan tadi itu mana? Nah, misalkan X adalah variabel acak berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Jika peluang X sama dengan nol sama dengan 0,2, maka hitunglah peluang X sama dengan 2. Di sini tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari nilai lambda. Lambda dicari dengan apa namanya ini? Hmm, Ini kan kita punya fungsi ini kan, peluang yang diketahui kan peluang X sama dengan nol sama dengan 0,2. Peluang X sama dengan nol kita gantilah si X-nya dengan nol semua. Sehingga kita mendapat hasil E pangkat min lambda ini kan dicoret kan. Coret. Nah, sisanya ini kan sama dengan 0,2. E pangkat min lambda sama dengan 0,2. Maka untuk mencari lambda dapatlah nilai 1,6. Maka lambdanya udah dapet nih 1,6, maka tinggal dimasukin saja rumusnya ke sini. Nah, peluang X sama dengan 2, maka lambdanya 1,6 pangkat 2 dikali E pangkat min 1,6 dibagi dengan 2 faktorial. Sama dengan 0,2584. Oke ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, oke. Nomor 3. Nah, ini gimana nih? Misalkan X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyak surel yang diterima perusahaan dalam waktu 10 menit. Peluang setidaknya 2 surel didapat sama dengan jumlah dari peluang mendapatkan 2, 3, 4, dan seterusnya surel, yaitu, nah ini kan berarti di sini eh mana hapus dulu coret-coretnya. Nah, oke. Ini kita peluangnya X lebih besar sama dengan 2. Itu peluang X sama dengan 2, X sama 3, dan seterusnya kan. Berarti di sini sigma atau jumlah X dari 2 sampai dengan tak hingga peluang X sama dengan X. Maka nah di sini kan untuk komplemen peluang untuk menghitung peluang yang dimaksud sama kayak tadi ya. Yang asalnya lebih besar sama dengan 2 kita jadi lebih kecil sama dengan 2. Karena kita nggak mungkin nih tahu berapa sih peluangnya sampai surel itu sampai berapa gitu. Ini kan kita nggak tahu kan. Sampai dengan tak hingga mungkin. Maka kita dibalik ya. Jadi satu dikurangi peluang X lebih kecil 2. Jadi sama dengan satu dikurangi peluang X sama dengan nol ditambah peluang X sama dengan satu. Karena itu tinggal masukkanlah ke dalam rumus distribusi Poisson. Karena 6 jam setara dengan 360 menit. Nah, rata-rata 10 surel masuk setiap 10 menit. Jadi kita masukkan saja angkanya. Peluang X sama dengan nol. Maka E pangkat nol dikali 10 pangkat nol dibagi 0 faktorial sama dengan E pangkat 10. Hasilnya ini
X pangkat 1 hasilnya ini. Jadi tinggal hitung 1 dikurangi 0,000453 ditambah 0,000453,992. Hasilnya itu 0,995. Oke, jadi pahami? Saya oke lanjut. Oke, kita ini latihan nanti kalian coba masing-masing di rumah saja ya. Untuk latihan yang kosong. Sekarang kita masuk ke multinomial. Nah, di sini multinomial perluasan juga dari distribusi. Misalkan percobaan acak diulang n kali secara independen, pada setiap percobaan dimungkinkan terjadi salah satu dari K kemungkinan hasil E1, E2, E3 sampai dengan EK yang bersifat mutually eksklusif dengan peluang masing-masing P1, P2 sampai dengan PK, maka distribusi multinomial akan memberikan peluang bahwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2 kali, dan seterusnya. Maka di sini X1 tambah X2 sampai dengan X K-1 itu sama dengan nilai N-nya. Maka jumlah urutan yang memberikan hasil sama untuk N percobaan menjadi K kelompok adalah sebanyak N faktorial dibagi X1 faktorial dikali X2 faktorial sampai dengan XK faktorial cara. Oke, nah dengan demikian maka fungsi distribusi peluangnya adalah sebagai berikut. Ya, fungsi X1 X2 sampai dengan P1 P2 sampai dengan PK sama dengan N faktorial dibagi bla 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 bla, akan dipahami ya. Maka dia bentar, tidak hilang ya. Nah, pencet. Bentar, ini pencet. Nah, berarti di sini kita ketahui ujungnya itu adalah Cn faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan X K-1 faktorial dikali P1 X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya. Oke, kita lihat contohnya saja langsung. Hasil penelitian di Amerika terkait klaim asuransi jiwa diperlihatkan bahwa ada beberapa penyebab kematian atau multiple decrement dari peserta asuransi jiwa. Sesuai hasil penelitian menggambarkan proporsi meninggal akibat masing-masing dengan 5 penyebab kematian atau decrement sebagai berikut. Jadi di sini ada 5 decrement atau 5 penyebab kematian, di mana masing-masing penyebab kematian itu ada proporsinya. Ini yang pertama itu proporsinya 0,818, yang kedua 0,23 dan seterusnya. Jika 5 unsur disampel secara acak dari daftar populasi peserta asuransi yang sudah melakukan klaim, carilah peluang bahwa dalam sampel tersebut terdapat 1 orang yang meninggal karena decrement 1 dan 2 orang karena decrement 2 dan 2 orang karena decrement 4. Kita lihat. Oke, sini saya hapus dulu. Oke. Peluang yang dihubungkan pada setiap penyebab kematian. Di sini kan ada 5 kan? Berarti ada X1, X2, X3, X4, X5. Berarti rumus yang digunakan sampai dengan P5 pangkat X5. Oke. Nah, kita N sama dengan 5, X1 1, X2 2, X3 0, X4 2, dan X5 0. Kenapa? Karena kita hanya melihat tadi ya di soalnya itu hanya tuh, peluang bahwa dalam sampel tersebut terdapat 1 orang unsur yang meninggal karena decrement 1, 2 orang karena decrement 2, dan 2 orang karena decrement 4. Jadi 1 decrement 1 1 orang, decrement 2 2 orang, dan decrement 4 2 orang. Nah, sehingga di sini X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 2, X5-nya 0. Maka perhitungannya di sini jadi P1 2020 ya, bisa dipahami ya. Ini dapatnya dari sini kan. Angka-angka ini dari sini. Nah, sehingga di sini n-nya 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, 2 dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial dan seterusnya. Dikali nih
0,18 dari tadi ya, dari proporsi yang dikirim 1, 0,18 pangkat 1, 0,23 pangkat 2, ininya juga menyesuaikan pangkat 0. Karena ini kan X3-nya 0 kan. X4 2 dan X5-nya 0. Jadi dia ininya tetap di bawah, tapi pangkatnya 0. Hitung silakan pakai kalkulator sehingga menghasilkan 0,0208.